Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin Bapak Jamaah Talim Masjid Al-Ikhlas Perumahan Geria Labak Wangi 1, Sepatan Timur, Tangerang, Banten. Semuanya semoga dimuliakan Allah dan semoga mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah kita masih diberikan panjang umur, sehat walafiat, bisa melaksanakan kewajiban kita sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan taklim di masjid ini. Semoga Allah berkenan melimpahkan nikmatnya yang lain kepada kita semua, amin ya robbal alamin. Salawat salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita termasuk umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaatnya, amin ya robbal alamin. Hadirin jamaah talim sekalian, mari kita lanjut taklim kali ini dengan materi Fadhailul A'mal dengan referensi kitab Durratun Nasihin. Kita lanjut halaman 137, masih yang berkaitan dengan Allah akan menimpakan azab, menimpakan siksa terhadap orang-orang yang meremehkan sholat. Nah, kemarin baru kita terangkan 3. Kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini, amin. Wa ammallati indal mauti wa ammallati anapun utawi iqab indal mauti ing dalam nalikane mati iku fal ula mongko iku utawi kang pertama. Fal ula utawi kang pertama iku yuk badu den cabut apa ruhe man mantahawana bisolati ma'al jamaah. Maksudnya dicabut aksana hali haus, ngorong aus, walau syariba lamun ngombe sapa man ma'al anhari ing banyune piro-piro kali. Anhar jamaknya lafal nahrun. Kalau nahrun sungai satu, di sini anharun beberapa sungai. Wasaniyatu taikang kaping pindho iku yastadu rekoso, berat, susah. Alaihi ing atase man apa naz'u ruhi, pecate nazai ruhiman, alias ketika sakaratul maut. Kita baca dulu Pak ya, biar pawang nyangkut itu maknanya selesai.
Wasalisatu kang kaping telu iku ya khofu khawatir ali ngatasi man min zawalil imani saking ilangi iman yang bahaya. Na'udzu nyuwun perlindungan ingsun billahi ing Allah taala. Wa ammal lati fil qabri anapun utawi ikop siksa ing dalam kubur fal ula mongko iku utawi kang awal iku yadiku susah alai ing atase man susah suala mungkaro wa nakiri mungkaro wa nakiro mungkari wa nakiri ing pertanyaane mungkar dan nakir. Wasanyatu tai kang kaping telu iku tas tatu banget alai ngetase man banget apa dzulmatul qabri peteng kubure. Wasalisatu tai kang kaping telu iku yadiku rupek apa kubure man hatta tangdima sehingga ngumpul opo idlau piro-piro apa ini opo adlau piro-piro apa ini namanya Pak otak eman wa amal lati fi yaumil kiamati anapun utawi ing dalem dina kiamat fal ula mongko kang awal iku yastadu berat susah alai ngatasi man opo hisabe man. Wasaniyatu ya utai kang kaping pindho iku yagdobu murka sapa alai ngatasi man sapa rebu pangeran man. Wasalisatu kang kaping telu iku yuakibu nyiksa ing man sapa Allah binari kelawan neraka. Na'udzu nyuwun perlindungan ingsun billahi ing Allah taala. Nah sekarang kita pakai artinya. Wa ammal lati ingdal mana ya? Wa ammal lati ingdal mauti. Ini siksa Allah diberikan kepada orang yang meremehkan sholat. Baru meremehkan sholat ini ya nanti kita terangkan. Ketika mati ada 3. Kemarin ketika sebelum mati, ketika mati sehat 3 sudah kita sampaikan. Sekarang ketika menghadapi mati, berarti menghadapi mati detik-detik sakaratul maut. Fal ula yang pertama yukbadu ruhu atsana walau syariba ma'al anhar. Yang pertama ketika rohnya dijabut atsana dalam kondisi haus yang sangat haus dengan kehausan orang itu. Jika mereka walau syariba, jika dia diberikan minum ma'al anhari beberapa air sungai, tidak bisa menghilangkan rasa hausnya itu. Saking hausnya. Ini menggambarkan apa? Ini yang perlu dipersiapkan oleh kita semua mumpung masih diberikan kesempatan sehat walafiat. Jadi gambarannya orang yang meremehkan sholat itu mungkin dia sholat tapi sholatnya sudah gak tepat waktu. Sholat maghrib jam 6:30, sholat isya jam 3:30, sholat duhur jam 2:30, sholat asar jam 5:30. Itu termasuk meremehkan sholat, menganggap enteng sholat. Apalagi dianjurkan, apalagi sholat jamaah dianjurkan, terutama sholat jamaah. Mungkin sholatnya tepat waktu, tapi syarat rukunnya
tidak diindahkan, tidak dipelajari syarat rukunnya. Ini najis apa enggak, ini boleh apa enggak. Berarti bagian daripada apa? Orang-orang yang meremehkan sholat. Nah, untuk itu hal tersebut, sehingga orang terus tidak sampai meremehkan sholat, perlunya dekat dengan agama, dekat dengan rumah Allah. Nah, makanya orang-orang yang dipilih Allah rumahnya dekat masjid, ya, rumahnya dekat masjid itu apa? Bagian daripada karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal kalau rumahnya dekat masjid, ya itu enggak, umpamanya enggak dengar adzan, ada orang lewat ke masjid, oh udah waktunya masuk waktu. Kalau kita di kampung ke masjid jalannya berapa meter, Pak? Berapa kilometer? Kalau kamu saya tuh rumahnya dekat masjid jaraknya 1 kilo ke masjid. Kalau ke musla mending dari sini ke blok A kali. Kalau ke masjid Jumatan 1 kilo. Tapi dijalanin bareng-bareng, jalan bareng-bareng juga enak. Ini karena apa? Perlunya merawat, menjaga sholat, jangan sampai sholat itu dianggap remeh, jangan sampai, apalagi sampai ditinggalkan. Kita artikan dulu. Yang kedua, wasaniyatu yastaddu alaihi naz'aruhi. Yang kedua, siksa yang diberikan pada orang yang meremehkan sholat ketika nazak susah. Nazak itu apa? Berarti ketika sakaratul maut. Nah, ketika sakaratul maut itu rohnya keluarnya susah. Nah, berarti kalau kita menjaga sholat, merawat sholat, itu semua apa? Dihilangkan Allah semua. Dihilangkan Allah semua. Nanti kalau meninggal menghadapi sakaratul maut nazak, insya Allah rasa lapar, rasa dahaga hilang semua. Karena apa? Dalam satu hadis itu panjang. Karena di dalam sholat itu kan ada bacaan pujian, bacaan doa, bacaan sholawat. Dan sholat itu juga apa? Perintah Nabi yang utama, perintah Allah yang utama lewat Nabi. Nah, barang siapa yang ketika kalian itu nazak, ketika kalian itu sakaratul maut, Nabi hadir. Kalau Nabi sudah hadir, orang-orang yang beriman, kalau itu yang hadir Nabi, dia tahu itu Nabi. Jadi rasa haus, rasa lapar, rasa takut semuanya hilang. Karena ketika kita nazak sakaratul maut, Nabi hadir. Siapakah orang yang senantiasa seperti itu, selalu Nabi hadir ketika kita menghadapi kesusahan yang luar biasa. Kesusahan yang sangat luar biasa itu ketika kita menghadapi sakaratul maut. Di antaranya apa? Kita semua yang senantiasa apa? Mau merawat sholat, menjaga sholat. Di antaranya yaitu orang-orang yang senantiasa tidak pernah lupa membaca sholawat kepada Nabi. Minimal kalau kita tiap hari gak sholawat, minimal kalau kita sholat sehari semalam 5 kali, belum sholat sunnahnya, berarti membaca sholawatnya berapa kali? Nah, baca selawatnya berapa kali, belum selawat yang lain. Untuk itu kita rawat, kita jaga sholat kita. Kalau pengen nanti ketika kita nazak sakaratul maut, Nabi menghadiri kita, akan menolong kita. Karena Nabi tidak mau semua umatnya dalam keadaan meninggal dunia tetap membawa predikat husnul khotimah. Semoga kita termasuk
umatnya Nabi yang akan mendapatkan pertolongan. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta samsun anta badrun anta nuru fawqa nuri, anta samsun anta badrun anta nuru fawqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahus suduri. Lagi sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Wasaniyatu yastadu alaihi naz'aruhi. Yang kedua, siksa terhadap orang yang meremehkan sholat nanti ketika nazak susah, repot. Yang ketiga, wasalisatu, yang ketiga, yakhafu alaihi min zawal iman. Ini yang parah, yang dikhawatirkan karena meremehkan sholat. Saking meremehnya sudah, terus diremehkan sudah jadi kebiasaan, lama-lama sholatnya ditinggalkan bablas, ditinggalkan terus. Apalagi sholat jamaahnya, sholat 5 waktunya sudah tinggalkan, apalagi sholat jamaahnya. Khawatir, yang dikhawatirkan Nabi nanti ketika mereka meninggal dia tidak membawa iman. Nah, ini Nabi memberikan gambaran seperti ini, ya, ancaman seperti ini, mewanti-wanti kepada kita semua jangan sampai tidak mengerjakan sholat, jangan sampai tidak mengerjakan sholat. Karena apa? Pesan Nabi terhadap umatnya, muru auladakum, suruh merintah anak-anaknya mengerjakan sholat ketika usia dini 7 tahun sudah diperintahkan sholat. Nabi gak pernah perintah anak masih kecil suruh cari duit, suruh kerja, suruh bantu, ini enggak. Yang dipesan Nabi dari kecil suruh sholat. Kalau mereka sudah disuruh sholat, ini maknanya apa? Didik anak-anak kita untuk belajar ilmu agama. Kebanyakan di antara kita, ya, apalagi zaman semakin canggih seperti ini, anak kita harus pintar komputer, pintar IT, pintar bahasa Inggris, pintar matematika, pintar fisika, supaya nanti jenjang sekolah berikutnya diterima. Tapi pelajaran agama sering dilupakan. Kita rela ngeles anak kita bahasa Inggris, komputer, les macam-macam sampai pulang sore, ngajinya lalai, ya. Anaknya nggak les, dia main, kenapa nggak les? Tapi anaknya nggak berangkat ngaji, nggak belajar Quran, nggak ada emosi kita kepada anak kita. Padahal yang diperintah Nabi, atibu auladakum
bi qiraatil Quran, ajar anak-anak kalian untuk membaca Al-Quran. Ya kita nggak sanggup Pak, nggak ada waktu. Suruh anak-anak kita belajar. Tapi manakala anak kita nggak sekolah, diomelin. Anak kita nggak les, diomelin. Tapi nggak ngaji, biasa-biasa saja. Itu sudah wajar, nggak di mana-mana Pak. Ya nggak di mana-mana. Kita keluar biaya untuk anak-anak kita, les dan lain sebagainya di samping sekolah. Ada yang sebulan 4 juta, ada yang sebulan 3,5 juta, ya, ada yang seperti itu. Tapi untuk apa? Nah, untuk anak kita didik membaca Al-Quran, bisa ngerti sholat, bisa ngerti ilmu tajwid, ya, itu seperti dilupakan. Ini kebanyakan di antara kita. Kalau hal-hal yang berkaitan dengan agama, ya dengan agama dianggap apa? Dianggap biasa-biasa. Padahal itu nanti yang menyelamatkan kita seperti ini, yang akan menyelamatkan kita. Terutama yang akan mengamankan iman kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis Nabi yang lain, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha. Nanti di akhir zaman umatku nanti pada lari terhadap orang-orang yang ngerti ilmu agama. Tapi larinya mereka terhadap apa? Zaman yang ada sesuai dengan zaman yang diikuti, kecanggihan teknologi, kecanggihan zaman. Tapi mereka yang dimaksud lari dari ulama, mereka jauh dari agama, jauh dari rumah Allah, jauh dari pendidikan agama, jauh dari hal-hal yang membawa ibadah kita baik, hal-hal yang mengantarkan iman kita tetap terjaga. Kalau sudah seperti apa? Fayab taliyahumullah bisalasati baliyatin, Allah akan menurunkan bencana terhadap orang itu, yang dialami orang itu. Yang pertama, yarfa'ullahu barakata min kasbihim, Allah menghilangkan berkah dari usahanya, kerjanya ya full, dagangnya laku, usahanya jalan, tapi seperti apa? Untungnya nggak kelihatan, kerja nonstop, tapi apa? Ngumpulnya belum kelihatan. Itu tandanya apa? Yarfa'ullahul barakata min kasbi. Berarti kalau kita menjaga sholat kita, menghidupkan agama di tengah-tengah keluarga kita, Allah akan memberikan keberkahan. Nah, berikutnya wa yakhrujuna dunya bi ghairi iman. Dikhawatirkan nanti mereka keluar dari dunia ketika naza sakaratul maut, dia tidak membawa iman. Karena apa? Ketika naza itu Allah masih menguji kita. Di situ datang malaikat, kemudian datang iblis, datang malaikat, datang jin untuk apa? Membelokkan iman kita. Tapi satu sisi malaikat untuk menuntun iman kita supaya tetap terjaga. Tapi satu sisi jin iblis menggoda kita, jangan sampai orang itu mati membawa kalimat la ilaha illallah. Tapi orang yang senantiasa apa? Menjaga sholatnya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menolong kita. Hanya dalam ayat yang lain kan, ya ayyuhalladzina amanu wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah kalian tolong kepada Allah dengan tetap menjalankan sholat dan sabar. Innallaha ma'as sabirin. Jadi yang dikhawatirkan yang ketiga adalah ketika mati tidak membawa iman, imannya hilang.
Itu ketika sakaratul maut, ketika najah. Nah, ketika najah. Kita baca artinya lagi. Wa amal latifil qabri, adapun siksa Allah ketika dalam kubur, fal ula yang pertama, kal awalu yang nomor satu gitu ya. Beda apa ya? Pertama sama nomor satu beda nggak? Beda kan? Kalau yang pertama, nah, kalau yang apa awal berarti ada yang kedua. Kalau yang pertama berarti apa? Nggak ada yang, berarti yang pertama. Yang pertama fal ula yadhiku alaihi su'ala mungkari wa nakir. Dia nggak bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Pertanyaan mungkar dan nakir ketika orang sudah meninggal ditaruh di kuburan, yang ngantar sudah pulang, malaikat datang. Itu apa? Termasuk ajaran akidah yang disampaikan oleh Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa pertanyaan malaikat mungkar dan nakir di kubur itu ada. Kan kita sudah dikasih bocoran jawabannya apa ya? Jawabannya malaikat mungkar dan nakir. Enggak ujian aja yang mendapat bocoran. Pertanyaan mungkar nakir kita dikasih bocoran. Tapi yang bisa menjawab bocoran itu hanya orang-orang yang pulang membawa iman. Biarpun dia sudah hafal, nah, ketika masih hidup ngapalin pertanyaan mungkar dan nakir, diapalin, dikantongin, taruh di kantong, tiap hari diapalin. Oh, man robuka, man nabiyuka, jawabnya diapalin. Tapi ketika dikubur nggak bisa menjawab, karena apa? Dia mati nggak membawa iman. Nah, karena apa? Nah, ini bagian daripada persiapan kita. Berarti orang-orang yang merawat, menjaga sholatnya, insya Allah nanti kecil menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Man robuka, wah kecil. Wah itu mah soal anak TK itu. Itu. Jadi susah, nggak bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Kalau orang yang kriteria orang yang melalaikan sholat itu Orang yang melalaikan sholat, orang yang meremehkan sholat, ya berarti apa? Itu tadi orang yang meninggalkan sholat. Dia orang Islam, ya mengaku Muslim, tapi sholatnya mungkin hanya sehari semalam sekali maghrib doang, isanya doang. Itu berarti meremehkan sholat. Sholatnya 5 waktu, ya tapi apa? Sholatnya tadi itu keluar dari waktunya sangat jauh. Itu masih seperti itu. Ancamannya seperti ini. Bagaimana kalau orang yang tidak sholat sama sekali? Ini tujuannya apa? Supaya kita tetap menjaga sholat. Makanya sahabat pernah nanya Nabi, ayul amali afdalu ya Rasul, apa amal yang paling baik ya Rasul? As-sholatu fi awali waktiya, sholat yang tepat pada waktunya. Syukur sholatnya dengan jamaah di masjid. Kalau keuntungan sholat jamaah apa? Minimal kita bisa melaksanakan sholat sunnah. Jarang kita sholat sendiri di rumah sholat sunnah, ya bener Pak ya? Jarang kita sholat sendiri di rumah sholat sunnah, tapi ini di masjid sambil nunggu yang lain masih sholat, waktunya masih ada, sholat sunat dulu. Ini nilai plus daripada sholat jamaah. Yang kedua, wasaniyatu, yang kedua, siksa Allah yang diberikan ketika di alam kubur. Wasaniyatu tastatu alai dulmatul qabri, kuburnya banget gelap. Udah gelap banget, kuburnya gelap banget. Yang ketiga, wasaniyatu yadiku qabruhu hatta tantadima idla'uhu. Yadiku qabruhu, kuburnya itu sempit.
sempit atatan tadima sehingga berkumpul apa idlau, ini apa otaknya, maksudnya apa, kalau kubur ini begini panjang dulu lah ya, kalau cepet begini masih mending gepeng, tapi nyepitnya dari sini ke sini, dari kaki ke kepala, dari kaki ke kepala, soalnya hatta tantadima idla'uhu, otaknya dan kakinya menjadi satu, udah hancur. Itu akibat apa? Ancaman bagi orang-orang yang senantiasa meremehkan sholat 5 waktu. Karena apa? Orang yang meremehkan sholat 5 waktu, dia meninggalkan sholat, itu sama juga apa? Dia menghancurkan agama Allah, merobohkan agama Allah. Allah sudah titip nih agama, kamu pegang, agama kamu pegang teguh sampai kamu mati, jangan sampai ini agama roboh. Kemudian agama yang dikasih tiangnya adalah sholat. Kalau sholat kita tinggalkan berarti sama juga merobohkan agama. As-sholatu imaduddin, sholat itu tiang agama. Jadi yang ketiga, ancaman bagi orang yang meremehkan sholat adalah kuburnya sempit. Nah ini yang terakhir, wa ammal lati fi yaumil qiyamah, adapun ketiga siksa Allah di hari kiamat, fal ula yastatu alaihi hisabuhu, hisabnya ketika nanti dihisab itu ribet. Kita mungkin apa yang nomor keberapa, kita menunggu apa antri di ATM hanya ada 10 orang, ada aduh lama amat ya. Kalau kita nunggu ATM di 10 orang, padahal kita buru-buru, tinggal aja dari sono. Kita antri pom bensin yang nungguin ada 10 orang, 15 orang, sudah nggak sabar, lantar pom bensin sono aja. Ini di hadapan Allah di hari hisab, kita hisabnya dipersulit, susah. Karena apa? Akibatnya ketika kamu di dunia senantiasa melanggar perintah Allah. Wasaniyatu, yang kedua, yaghdabu alaihi rabbuhu, Allah sangat marah, Allah murka. Yang ketiga, wasalisatu yu'aqibuhullahu binnar, ya yang terakhir, siksa yang dari kiamat nanti dimasukkan ke dalam neraka untuk mencuci dosa-dosanya ketika dilakukan di dunia. Benar kamu sholat, tapi sholatnya kadang sholat kadang enggak, ya seminggu sholat, 2 minggu enggak sholat, maghrib sholat, subuh, isya, duhur, isya, asar enggak sholat, cuman dikasih 5 waktu yang dijalanin 1, cuman dikasih 5 waktu yang dijalanin 2. Ini akibatnya apa? Akan membahayakan diri kita sendiri. Nah untuk itu yang berkaitan dengan tersebut, ini semua disampaikan pada orang-orang yang beriman, jangan sampai menganggap meremehkan sholat, apalagi tidak mengerjakan sholat sama sekali, apalagi tidak mengerjakan sholat sama sekali. Karena kita sedang berkaitan dengan itu, bahwa Nabi perintah terhadap umatnya, wasiat untuk mendidik anak kita, tidak suruh cari duit, suruh kerja, tapi perintah kepada anak kita yang masih kecil suruh mengerjakan sholat. Muru auladakum bis sholati idza balagu sab'a sinina, kalau mereka sudah usia 7 tahun, perintah sholat itu enggak ada apa perintahnya. Kalau sudah umur 7 tahun suruh apa? Hanya suruh belajar agama. Ini menggambarkan bahwa apa? Kita senantiasa jangan jauh dari Allah, jangan jauh dari agama, karena agamalah yang menuntun kita kepada jalan yang benar. Dalam hadis sebelumnya, barang siapa yang mau mengerjakan perintah Allah, terutama apa? Ibadah sholat, nanti akan diberikan cahaya,
akan diberikan cahaya, akan diberikan hidayah, akan diberikan keselamatan. Berarti sebaliknya, kalau seorang hamba yang tidak mengerjakan sholat, mengerjakan melanggar perintah Allah, Allah nggak kasih petunjuk, Allah nggak kasih jalan, Allah nggak kasih cahaya, Allah nggak kasih keselamatan, terutama di akhirat. Nah, yang mengantarkan ini semua supaya kita terus tetap belajar ilmu agama, terutama kita sisipkan sampaikan kepada anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita minimal supaya anak-anak kita anak yang bisa membaca Al-Quran, bisa membaca ngerti Al-Quran. Mungkin kadang-kadang ada anak sekarang ya, ada yang sudah SD ya, dia normal, pelajaran yang lain bagus, tapi ngajinya masih Iqra, masih susah. Karena ini enggak ada dorongan dari orang tua. Lain kalau kita bapak baca kalau memang dari dulu jauh dari belajar Al-Quran, belum ada kesempatan untuk itu. Bapak yang enggak ada waktu terlambat untuk belajar membaca Al-Quran ya. Yang penting ada kemauan, ada niat, lewat Iqra enggak apa-apa. Karena satu huruf yang kita baca dari Al-Quran, yang kita baca ketika dalam sholat maupun di luar sholat, itu akan menyelamatkan kita nanti di hari kiamat. Udah siapa ya? Ya, untuk itu sekali lagi ya, kembali lagi kita sampaikan pada Bapak ya, enggak ada istilahnya terlambat untuk belajar. Jangan ada perasaan segan, jangan ada perasaan malu. Karo bolo dhewe malu ya, gak usah malu, gak usah segan. Ayo belajar Al-Quran. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana fathan qariba wa alimna ilman nafi'a. Allahumma alimna ma 'allamtana, alimna ma la 'allamtana, alimna ma yanfa'una, alimna ma la yanfa'una. Innaka ta'lamu wa la na'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min du'ain la tajab wa min syarri dzalikal arba min rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al auladana wa talamidana wa ahli baitina wa man hadhara fi hadhil jamaah min ahlil ilmi wa ahlil iman wa li taqwa wa lil ibadah wa lil Qur'an wa ahli du'a wa li rizqi wa lil khair wa la tajalna wa iyyahum min ahli syarri wa dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.